Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Yu Ying yang ingin membunuh Shen Suping ternyata adalah kakak kandung dari Shen Suping. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Shen Suzhen meyakinkan Shen Suping dia akan berada di divisi berjasa untuk membantu Shen Suping sangat bahagia. Kemudian Shen Suping memberitahu Shen Suzhen tentang tetua agung gerbang luar Shen Qinfeng, tetua berjasa gerbang dalam Shen Wende, dan tetua kedua berjasa gerbang abadi Shen Qingyu adalah pelayan dari keluarga mereka. Shen Suping akan mengajak Shen Suzhen untuk menemui mereka suatu saat nanti. Setelah Shen Suzhen mengangguk dan menyatakan pengertiannya, tiba-tiba matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh. "Adik, bisakah kamu menyetujui permintaan dari kakakmu?" "Kakak, kita adalah saudara. Katakan saja, meskipun itu 1000 permintaan, aku akan menyetujuinya." Shen Suping mengambil tangan giok Shen Suzhen dan berkata sambil tersenyum. Lalu Shen Suzhen sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan dingin, "Tan Yun telah memperlakukanku. Kemarin dia telah menggodaku. Bisakah kamu membunuhnya?" Shen Suping kaget dan langsung berkata, "Kakak, Tan Yun tidak bisa dibunuh." "Mengapa?" tanya Shen Suzhen. "Kakak, pikirkanlah. Jika Tan Yun tidak menangkapmu, bagaimana kita bisa saling mengenali? Kedua, Tan Yun adalah orang yang sangat disukai oleh Master Sekte. Jika dia tidak mengusulkan pembentukan divisi ke-10, tidak akan ada divisi berjasa saat ini. Dia adalah pahlawan terbesar dari divisi ini. Ketiga dan yang terpenting, hidupmu diselamatkan olehnya kemarin. Bagaimana kamu bisa membunuh penyelamatmu? Selain itu, Tan Yun terpaksa melepas pakaianmu untuk menyelamatkanmu. Jadi kakak, Tan Yun tidak bisa dibunuh." Mendengar ini, Shen Suzhen mengerutkan kening. Ternyata dia benar-benar menyelamatkan hidupku. Sentuhan rona merah dan amarah melintas di pipi Shen Suzhen saat dia mengingat Tan Yun memegang bagian sensitifnya. Shen Suzhen menjadi semakin marah ketika dia memikirkan itu. Lalu Shen Suping kembali berkata, "Kakak, ketika dia menyelamatkanmu, aku telah mengawasinya. Dia melihatmu dengan tubuh setengah telanjang dengan mata jernih." Saat ini Shen Suping sangat takut jika Shen Suzhen masih ingin melakukan sesuatu pada Tan Yun. Jadi dia membicarakan tentang kebaikan Tan Yun. Dia memberitahu Shen Suzhen tentang status Tan Yun sebagai master alkimia suci dan berbagai kecemerlangan yang diberikan Tan Yun setelah dia memasuki sekte Wang Fu. Shen Suzhen sangat terkejut ketika mendengar kata-kata itu, berpikir bahwa murid ini benar-benar seorang jenius yang belum pernah ada dalam sejuta tahun. Setelah itu, Shen Suzhen memandang Shen Suping dan berkata dengan bingung, "Adik, bukankah kamu hanya 2 tahun lebih muda dariku? Mengapa kamu terlihat seperti masih remaja?" Sambil tersenyum, Shen Suping memberitahu Shen Suzhen tentang pil yang diberikan Tan Yun. Mata Shen Suzhen mengungkapkan keinginan yang tidak dapat disembunyikan. "Aku tidak berharap murid ini menjadi sangat kuat. Adik, bisakah kamu memintakan satu untukku?" Shen Suping tersenyum, membalikkan tangan gioknya dan pil suci berkualitas tinggi muncul di telapak tangannya. Melihat pil itu, Shen Suping tampak sedih. "Kakak, ada satu lagi di sini. Aku meminta satu lagi karena ingin memberikan kepada ayah. Tetapi ayah telah pergi dan aku akan memberikan pil ini untukmu." Ketika Shen Suzhen mendengar tentang ayahnya, senyumnya kembali mengeras. Shen Suping lalu tersenyum ringan. "Kakak, ketika lukamu lebih baik, aku akan membawamu untuk memperkenalkan pada murid-murid divisi berjasa." Setelah setengah bulan, kedua gadis kecil ini, mengapa mereka belum keluar? Di luar, Tan Yun yang telah menunggu selama setengah bulan sedang bergumam pada dirinya. Pada saat ini suara dingin datang dari dalam. "Apa yang kamu gumamkan?" Tan Yun menoleh ke belakang, melihat Shen Suping dengan gaun emas melangkah keluar dari gedung itu.
Tan Yun melipat tinjunya dan segera menundukkan kepalanya. Apakah kamu begitu lancang? Shen Shubing menatap Tan Yun dengan dingin, tidak berlutut saat melihat ketua ini. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, bertanya-tanya apa yang membuat Shen Shubing seperti ini. Bukankah dia mengumumkan di depan umum bahwa dia tidak perlu berlutut ketika melihatnya? Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu. Setelah sedikit mengangkat kepalanya dan melihat Shen Shubing, dia menemukan bahwa Shen Shubing di depannya bukanlah tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, tetapi tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi. Tan Yun diam-diam berkata, "Jadi itu kamu. Apakah kalian kembar?" Saat ini, Yu Ying telah melepas pakaian hitamnya dan mengenakan gaun emas Shen Shubing. Dia sama persis dengan Shen Shubing. Penampilan yang sama, tubuh yang sama, perkataan dan perbuatannya sulit untuk dibedakan. Selain perbedaan alam kedua gadis itu, perbedaan terbesar adalah mata Shen Shuzhen yang dingin dan beku memiliki warna yang sedikit lebih suram. Ini disebabkan karena dia membunuh terlalu banyak orang. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Shen Shuzhen mengangkat alisnya. Ketua ini memintamu untuk berlutut. Apakah kamu tuli? Mendengar itu, Tan Yun mengangkat bahu, meluruskan dadanya, dan melengkungkan bibirnya. Senior Yu Ying, bagaimana kamu memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Shen Shuzhen terkejut sesaat. Dia tidak berharap murid ini mengenali dirinya begitu cepat. Sentuhan rasa malu di wajah Shen Shuzhen melintas dan muncul di samping telinga Tan Yun dengan semburan wewangian. Kamu berani tidak sopan padaku saat menyelamatkanku. Jika kamu tidak dilindungi oleh kera itu, sekarang aku ingin membalasmu. Shen Shuzhen juga tahu bahwa Tan Yun telah menyelamatkan dirinya. Dia juga ingin berterima kasih kepadanya. Namun setelah melihat Tan Yun, dia tidak bisa tidak memikirkan saat dia digantung. Pria ini mengangkat dagunya dengan jari-jarinya dan menggoda Shen Shuzhen. Dan adegan-adegan dalam pikirannya saat telanjang dan disentuh oleh Tan Yun. Kemudian Shen Shubing yang juga mengenakan gaun emas berjalan keluar dari Yolo sambil tersenyum, menyaksikan adegan di mana Shen Shuzhen dan Tan Yun berdekatan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Shen Shuzhen menoleh ke belakang dan tersenyum. Adik, aku baru saja berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupku. Kakak, adik, Tan Yun tercengang. Ketua, mungkinkah kalian kembar? Coba tebak, ucap Shen Shubing. Kelihatannya memang seperti itu. Kurasa memang kalian memang kembar, jawab Tan Yun tanpa ragu. Shen Shubing mengangguk dan berkata, dia adalah kakakku, Shuzhen, 2 tahun lebih tua dariku. Tan Yun tercengang. Shen Shubing tersenyum lalu berkata lagi, kakak, karena kamu dan Tan Yun telah berucap terima kasih, ayo kita pergi ke dojo berjasa sekarang. Dengan mengatakan itu, Shen Shubing mengeluarkan perahu roh dan sosoknya muncul di perahu roh dalam sekejap. Tan Yun lalu meluncur ke perahu roh tanpa memamerkan ekspresinya dan muncul di belakang Shen Shubing serta Shen Shuzhen. Melihat sosok glamor kedua wanita itu sama persis, detak jantung Tan Yun sedikit meningkat. Ini adalah sepasang saudara perempuan seperti peri. Beberapa saat kemudian di dojo berjasa, semua murid tampak luar biasa ketika mereka melihat perahu roh turun di platform berjasa nomor 1. 2 pemimpin berjasa yang identik muncul di depan mata dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa pemimpin yang sebenarnya. Pada saat yang sama, semua murid tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Yu Ying. Tetapi mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Yu Ying untuk membuatnya 10 tahun lebih muda. Ketika semua orang bingung, suara Shen Shubing terdengar di telinga para murid. Setelah itu, Shen Qingyu dan lebih dari 3000 murid di alam jiwa janin terbang keluar dari pagoda dan melompat dengan rapi ke dojo berjasa. Shen Qingyu mendarat di depan menatap kedua Shen Shubing di platform tinggi dengan ekspresi bingung. Mungkinkah Nona telah berlatih teknik semacam membentuk klon? Pada saat ini, suara Shen Shubing terdengar dari telinga Shen Qingyu. Qingyu, datang dan temui kakakku. Shen Qingyu melambat untuk sementara waktu. Nona, bukankah kakak Nona? Shen Shubing lalu berkata dengan gembira.
King Yu, saudara perempuanku belum mati. Dia adalah saudara perempuanku. Setelah mendengar ini, mata Shen King Yu melebar dan dia segera bergegas ke platform tinggi dengan kecepatan penuh. Tubuh tua itu bergetar hebat dan air mata keluar dari matanya. Nona, apakah ini benar-benar kamu? Sungguh luar biasa. Nona, apakah kamu ingat budak tua ini? Saya King Yu. Ketika kamu berumur 2 tahun, kamu dulunya menunggangi budak tua ini untuk menjadi banteng. Budak tua ini sangat bahagia. Mendengar ini, Shen Shuzhen mencoba yang terbaik untuk mengingat masa lalu. Tetapi ingatan 2 tahun setelah beberapa dekade benar-benar tidak ada kesan. Dia melihat penampilan seperti kakek Shen King Yu dan hatinya penuh kehangatan. Mungkin ini adalah perasaan rumah. Budak tua ini telah melihat kakak tertua. Shen King Yu tersenyum dan menangis, berlutut di depan Shen Shuzhen. Kamu tidak perlu sopan, cepatlah bangun. Setelah Shen Shuzhen buru-buru membantu Shen King Yu, dia melihat ke arah Shen Shubing. Adik, bagaimana kamu biasa memanggilnya? Kakak, dalam hatiku, dia bukan hanya pelayan keluarga Shen kita, tapi juga kakekku, Shen Shubing berkata dengan tulus. Mendengar ini, Shen Shuzhen menatap Shen King Yu sambil tersenyum dan berkata, kakek King Yu. Shen King Yu sangat bersemangat. Dia melihat ke langit. Tuan, Nyonya, apakah Anda melihatnya? Nona tertua telah kembali. Setelah beberapa saat bergembira, Shen King Yu kembali menyapu panggung tinggi itu. Shen Shubing lalu melirik lebih dari 13.000 murid dan berkata dengan lantang, semua murid dengarkan perintah. Kecuali Tan Yun, semua murid berlutut satu demi satu. Ekspresi Shen Shubing serius dan suara indah itu bertahan lama di dojo. Mulai sekarang kakakku Shen Shuzhen akan menjadi tetua utama di divisi berjasa. Kata-katanya adalah perintah ketua dan mereka yang melanggar perintah akan menerima hukuman. Ketika semua murid mendengar kata-kata itu, mereka berteriak serempak. Murid memberi hormat pada tetua utama. Senyum tipis muncul di wajah dingin Shen Shuzhen. Shen Shubing lalu berkata, untuk merayakan kembalinya saudara perempuan ketua ini, divisi berjasa akan libur selama 3 hari. 3 hari kemudian berkumpullah di sini. Pada waktu itu, pagoda ruang dan waktu serta gulungan ruang dan waktu akan dibuka, memungkinkan kalian untuk berkultivasi hingga kompetisi 10 divisi 5 tahun lagi. Para murid mendengar bahwa setelah 3 hari mereka dapat tinggal di pagoda dan berkultivasi, mereka semua bersemangat. Shen Shubing lalu mengumumkan lagi, ada 40 pagoda ruang waktu di divisi kita yang masing-masing dapat menampung 108 orang dengan total 4.320 orang. Selain itu, ada 19 gulungan ruang waktu yang masing-masing dapat menampung 360 orang dengan total 6.840 orang. Pagoda dan gulungan dapat menampung total 11.160 orang. Sedangkan murid divisi berjasa total 13.650. Pada saat itu, kecuali orang-orang khusus, yang lainnya akan ditugaskan untuk berlatih sesuai dengan peringkat mereka. Ada lebih dari 2.000 murid yang belum memasuki pagoda atau gulungan. Kalian hanya bisa menunggu saudara-saudarimu keluar dari pagoda dan gulungan tersebut. Setelah mendengar itu, semua murid segera pergi. Hanya Tan Yun, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sui Ziyan, Wang Fuyu, dan Luo Fan yang tidak pergi. Alasan kenapa Tan Yun tidak pergi itu sederhana. Dia ingin bertanya kepada Shen Shubing, apakah dia bisa membiarkan Zhong Wuxiao dan Sui Ziyan masuk latihan 3 hari kemudian. Kepala, murid memiliki permintaan, ucap Tan Yun sambil memandang Shen Shubing. Shen Shubing tampaknya melihat melalui pikiran Tan Yun dan dia berkata, jangan khawatir, ada tempat yang disediakan untuk Xiao dan Xian. Terima kasih ketua, Tan Yun berkata dengan hormat. Zhong Wuxiao dan Sui Ziyan pun tidak lupa mengucapkan terima kasih juga.
Setelah ucapan terima kasih, ketika Tan Yun dan yang lainnya pergi, ada percakapan di belakang mereka. "Adik, mengapa kamu menunda kultivasi murid untuk merayakan kembalinya aku?" "Kakak, selain merayakan kembalinya dirimu, ketika aku berpikir untuk memasuki gulungan itu selama 5 tahun, aku tidak akan melihat guruku dalam 5 tahun itu. Aku ingin menunggunya 3 hari. Untuk melihat apakah guru akan menemuiku. Entah bagaimana, aku sangat merindukan guruku." Mendengar ini, Tan Yun yang membelakangi Shen Shuping sedikit gemetar dan pergi dengan beberapa orang. Tan Yun baru saja mengubah tubuhnya, tapi Shen Shuping di platform tinggi dapat melihat dengan jelas di matanya. Saat malam tiba, di puncak gunung berjasa, Shen Shuping dan Shen Shuzhen berdiri tegak saling bercerita tentang masa lalu. Shen Shuzhen menemukan bahwa Shen Shuping sedikit linglung, tapi dia tidak ingin ikut campur. Saat bintang-bintang bergeser, Shen Shuping melihat ke langit malam yang gelap. Dia tidak tahu harus berpikir apa. "Adik, jangan menunggu dengan konyol. Kamu sudah menunggu selama 2 hari. Bagaimana gurumu bisa begitu kebetulan sehingga dia pasti akan datang menemuimu dalam 3 hari?" ucap Shen Shuzhen melangkah keluar dari aula berjasa. Shen Shuping tiba-tiba menoleh ke belakang dengan nada tegas. "Kakak, aku yakin guru akan datang." Dalam sekejap mata, 1 hari lagi berlalu dan malam gelap gulita seperti tinta tanpa bintang. "Gadis bodoh, kamu sudah berdiri selama 3 hari dan gurumu tidak datang." Shen Shuzhen datang kembali dari aula, berada di samping Shen Shuping. Pada saat ini, wajah Shen Shuping penuh dengan kehilangan. Mungkinkah dia memang tidak akan datang? Shen Shuzhen lalu tiba-tiba berkata, "Adik, aku ingin bertanya kepadamu. Apakah kamu menyukai gurumu? Aku melihat bahwa kamu gelisah akhir-akhir ini." "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyukainya." Pipi Shen Shuping terlihat merah. Shen Shuzhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menarik Shen Shuping. "Aku belum mengatakannya. Kepalsuan telah terungkap di wajahmu. Adik, tidak mudah bertemu orang yang dicintai. Jika kamu menyukai gurumu, kamu bisa dengan berani menyatakan cinta padanya." "Bagaimana jika dia menolak?" tanya Shen Shuping. "Jika kamu malu, ketika kakakmu ini bisa melihat gurumu, aku akan membantumu," ucap Shen Shuzhen sambil menenangkan Shen Shuping. "Kakak, jangan katakan itu." Suara Shen Shuping sedikit lebih keras dan sangat keras di langit malam. Tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun yang mengenakan kain kasa dingin napas kura-kura. Suara lama keluar dari mulutnya. "Murid, aku datang menemuimu." Shen Shuping sangat gembira dan dia menoleh ke belakang lalu berlari ke arah Tan Yun dan memeluknya. Dipegang oleh Shen Shuping, jantung Tan Yun berdegup kencang. Tan Yun memandang Shen Shuzhen tidak jauh dari sana, dan dia pura-pura terkejut. "Tui apakah dia saudaramu?" "Benar-benar bisa berpura-pura," Shen Shuping berkata dalam hatinya. Lalu Shen Shuping berkata pada Tan Yun, "Guru, namanya adalah Shuzhen. Dia adalah saudara perempuanku." "Ya, adikmu sudah berada di tingkat ke-7 alam jiwa ilahi di usia muda. Dia pasti memiliki bakat yang bagus," ucap Tan Yun. Ketika Shen Shuzhen mendengar bahwa pihak lain bisa melihat tingkat kultivasinya secara sekilas, dia segera menjadi hormat. "Shuzhen telah melihat senior." "Ya, tidak perlu terlalu sopan," ucap Tan Yun dengan suara tua. "Guru, saudara perempuanku memiliki kualifikasi atribut kematian. Apakah ada latihan yang cocok untuknya?" tanya Shen Shuping kepada gurunya. Tan Yun lalu mengangguk dan berkata, "Karena muridku yang memintanya, tentu saja aku akan memberikannya." Mendengar ini, Shen Shuzhen sangat menantikannya. Setelah Tan Yun mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin Qiangu, dia menggunakan indera spiritualnya untuk meninggalkan teknik latihan pada slip batu giok dan menyerahkannya kepada Shen Shuzhen. Semangat penuh harapan Shen Shuzhen memasuki slip batu giok dan tiba-tiba sosok langsingnya gemetar. "Kitab kematian." Itu yang tertulis di dalam slip batu giok.
Latihan ini cocok untuk pembudidaya atribut kematian dan dibagi menjadi 32 bagian. 9 putaran pertama per bagian. Ketika latihan ke-6 selesai, kamu akan menjadi abadi. Semakin banyak Sensuzen menyaksikan, semakin dia menjadi ketakutan. Ketika dia selesai membaca, dia dalam keadaan bingung menatap Tanyun dengan penuh pertanyaan. Senior, mengapa hanya ada 6 bagian? Di mana sisanya? Ketika kamu memiliki kemampuan untuk naik lebih dulu, aku akan memberimu tahap selanjutnya. Tanyun sedikit tidak senang. Kamu telah diberi teknik, kenapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih? Sen Shubing melihatnya lalu berkata, Guru, jangan biarkan kakakku berlutut. Mendengar ini tulang Tanyun menjadi garing. Melihat Sensuzen, dia masih berkata dengan ragu, berlututlah dan bersumpah untuk tidak mengungkapkan teknik ini kepada siapapun. Sen Shubing mengurutkan keningnya, lalu dia berkata dengan ketidakpuasan, jika kamu membuat kakakku berlutut, itu berarti kamu tidak menyukai murid. Baiklah kalau begitu, berdiri dan bersumpahlah, ucap Tanyun dengan tidak senang. Terima kasih senior. Sensuzen berdiri dengan hormat dan bersumpah. Sen Shubing lalu membawa Tanyun ke aula dan mulai memijat bahunya. Sensuzen dengan semangat ingin segera berlatih dan dia juga datang ke aula. Kemudian Tanyun meminta Sensuzen memijat kakinya. Saat Sensuzen mulai memijat kaki Tanyun mengatakan bahwa Sensuzen tidak bisa memijat. Pijatannya tidak seenak Sen Shubing. Melihat itu, Sen Shubing hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Jika di masa depan kakakku mengetahui bahwa guruku adalah Tanyun, pasti dia akan menjadi gila. 3 jam kemudian, Tanyun meninggalkan aula dan kembali menatap Sensuzen dengan tatapan polos. Aku menyerah, kamu bodoh dalam memijat. Setelah itu, Tanyun segera menginjak singa naga emas untuk naik ke udara dan menghilang ke langit yang gelap. Sensuzen merasakan pegal di lengannya menatap Sen Shubing dengan marah. Setelah itu, Sensuzen bergegas ke lantai 2 untuk beristirahat. Keesokan harinya, matahari terbit di dojo berjasa. Lebih dari 13.000 murid berdiri dengan hormat dan rapi. Lebih dari setahun yang lalu, Tanyun memberi Sen Shubing teknik latihan dari berbagai atribut untuk para murid. Pada saat ini, Sen Shubing akan memberikan bagian atas dari 13 latihan kepada lebih dari 3.000 murid di alam pemurnian jiwa untuk berkultivasi. Dalam kegembiraan 10.000 murid yang belum memperoleh teknik latihan, Sen Shubing melepaskan bagian atas dari teknik latihan sesuai dengan atributnya. Selanjutnya, dia memberi semua murid 1 botol pil pemurnian jiwa dan 1 botol pil kondensasi. Para murid sangat bersemangat dan berterima kasih kepada Sen Shubing. Setelah Sen Shubing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam, semburan batu roh terbaik di cincin Qiankun melesat ke dalam gulungan ruang dan waktu. Segera gulungan ruang waktu sepanjang 300 kaki dan lebar sekitar 100 kaki terbuka perlahan dari kehampaan. Ada 360 istana surgawi yang tergantung di lautan awan dengan lukisan-lukisan hidup di gulungan itu. Sen Shubing lalu berkata, dalam gulungan kelas tertinggi, 1 tahun kultivasi setara dengan 35 tahun kultivasi di luar. Selanjutnya, para murid yang memasuki kultivasi, ketika kalian meningkatkan alam kalian ke alam pemurnian jiwa tingkat sempurna, dan kalian berlatih bagian atas latihan keputaran kelima atau tingkat kelima, kalian akan segera meninggalkan gulungan dan biarkan murid yang lain untuk masuk. Mendengar ini, para murid tahu bahwa menurut catatan latihan, hanya setelah memasuki alam jiwa ilahi dan dipromosikan ke alam jiwa ilahi, teknik kultivasi tingkat atas dapat diselesaikan. Sen Shubing memandang Tanyun dan ada sentuhan kelembutan yang tak terlihat di matanya. Murid yang saya panggil sekarang, segera masuk ke gulungan untuk berlatih. Tanyun, Wang Fuyu, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sui Jian, Nanggong Ruxue, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi. Setiap kali Sen Shubing menyebut nama seseorang, pemilik nama itu menginjak pedang terbang dan menuju ke istana surgawi dalam gulungan dengan tertib. Ketika Sen Shubing membacakan untuk 357 orang, dia memandang Sensuzen dan Zheng Qingyu.
kalian pergilah juga. Chen Shubing meninggalkan tempat terakhir untuk dirinya sendiri. Di saat berikutnya, Chen Shubing akan memasuki gulungan itu. Setelah lebih dari 11.000 orang memasuki pagoda, dia akan terbang ke gulungan waktu teratas, Istana Surgawi ke-360, dan memulai latihannya. Di istana nomor 1, Tan Yun duduk bersila. Aura kaya langit dan bumi di lautan awan mengalir ke kolam jiwanya. 10 tahun setelah waktu dalam gulungan, Tan Yun telah dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 18 tahun lagi dalam gulungan itu, dan akhirnya dipromosikan menjadi alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Kemudian membutuhkan 15 tahun lagi untuk menyentuh penghalang pertama di alam jiwa ilahi, dan merasa bahwa kesengsaraan surgawi akan datang. Selama dia meninggalkan gulungan, mengendalikan jiwa janin Hongmeng pertama keluar dari tubuh, dan menyelesaikan kesengsaraan, dia dapat dipromosikan ke tahap pertama alam jiwa ilahi. Ketika Tan Yun mengusulkan untuk mendirikan divisi berjasa, dia berjanji kepada Dante Swansong bahwa murid-murid dari divisi berjasa gerbang abadi akan memenangkan puncak daftar abadi dalam kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Dan karena mengetahui dari Wang Xitong, saat mereka bisa menjadi yang teratas dari daftar abadi, mungkin akan dipromosikan menjadi putra suci. Jadi Tan Yun memutuskan untuk tetap berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Dia ingin menjadi putra suci. Karena hanya semakin tinggi posisinya di sekte, semakin besar kesempatan dia untuk menyentuh rahasia di antara sekte tingkat tinggi. Dan mungkin masih bisa melihat pedang besar yang diambil dari jurang pemakaman oleh leluhur. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun kembali bermeditasi, datang ke dunia Hongmeng dan memanipulasi cairan Dewa Hongmeng untuk merendam 8 saluran. Dengan suara tragis Tan Yun, ekspresinya menyakitkan. Dia menderita kehancuran jiwa heroik dan 8 saluran meridian. Dalam sisaan yang tidak dapat ditanggung manusia, Tan Yun bertahan selama 10 hari sebelum 8 meridian hancur total. Segera setelah itu, cairan ilahi Hongmeng yang mengalir ke seluruh tubuh mulai membentuk kembali semangat kepahlawanan Tan Yun dan 8 saluran meridian. Proses pembentukan kembali menjadi semakin menyakitkan. Tan Yun mau tidak mau meringkuk di tanah, darah dan air mata menggelegak. Dalam kesakitan yang lama, Tan Yun menghabiskan 8 tahun dan 8 meridian akhirnya dibangun kembali. Itu berarti bahwa pada saat ini dia telah memasuki tahap awal dari tahap keempat tubuh tirani Hongmeng, memiliki kekuatan untuk merobek harta terbaik dengan tangan kosong, dan kekerasan tubuhnya mendekati senjata kelas rendah. Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mau tidak mau membuat raungan panjang. Kemudian rambutnya berterbangan dan seberkas kesadaran spiritual naik ke langit dari istana surgawi nomor 1. Kesadaran spiritual langsung menuju langit melalui gulungan ruang dan waktu. 3.000 mil, 4.000 mil, segera menembus 5.000 mil dan tidak berhenti sampai 7.500 mil. Artinya, jiwa Tan Yun sekarang lebih kuat daripada tingkat 4 dari alam jiwa ilahi. Tan Yun cukup puas. Dia telah menghabiskan 54 tahun 10 hari dalam gulungan. 5 tahun di luar sama dengan 175 tahun dalam gulungan. Dengan kata lain, Tan Yun masih memiliki lebih dari 120 tahun sebelum gulungan dibuka. Tan Yun memandang dengan penuh harap dan berkata, saatnya menyempurnakan pedang terbang, senjata tertinggi dengan 11 atribut. Pada awalnya, Tan Yun telah menyelesaikan langkah kedua penempaan untuk membuat embrio pedang. Sekarang dapat melanjutkan ke langkah ketiga, menempa embrio pedang untuk kedua kalinya. Saat menempa, pola pedang yang rumit dan misterius akan disempurnakan menjadi embrio pedang. Setelah langkah ketiga selesai, langkah keempat adalah menempa embrio pedang untuk ketiga kalinya. Setelah penempaan berhasil, langkah kelima adalah memasukkan 11 bahan pemurnian atribut yang disediakan oleh Dante Songde ke dalam embrio pedang untuk penempaan keempat kalinya. Pada langkah ke-6, setelah 4 penempaan, Tan Yun memisahkan dari jiwa janin Hongmeng 11 jenis bahan pemurnian yang cocok dengan atribut kekuatan untuk menyatukan 11 atribut dalam embrio pedang dan akhirnya melakukan pengorbanan darah agar pedang itu mengenali tuannya dan menjadi pedang terbang senjata terbaik. Pada saat itu, Tan Yun akan dapat melakukan seni pedang pembunuh Hongmeng dan kekuatannya akan meningkat.
Tan Yun menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, menenangkan diri dan melanjutkan ke langkah ketiga, menempa embrio pedang untuk kedua kalinya. Tan Yun membalik tangan kanannya dan api Hongmeng sepanjang 12 kaki muncul dari telapak tangannya dan membakar perlahan di depannya. Ekspresi Tan Yun serius dan tangannya bergerak dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Tiba-tiba semburan kekuatan spiritual emas telah terserap ke dalam api Hongmeng itu seperti bintang. Sebanyak 9.000 bintang spiritual, setiap bintang adalah basis arai. Sambil bernapas, tirai tipis 9.000 bintang meledak dan tirai tipis itu menjalin dan menyatu menjadi sebotol tungku tempa. Jika pemandangan ini dilihat dengan teknik senjata yang ampuh, itu akan mengejutkan. Karena cara memadatkan formasi bintang dengan kekuatan spiritual di benua hukuman surgawi hanya terdengar dalam legenda dan tidak pernah terlihat dalam kenyataan. Ketika tungku pembentukan bintang dipadatkan, Tan Yun memancarkan cahaya ungu di antara cincin Qianpun di antara jari-jarinya, dan embrio pedang ungu terbang ke tungku pembentukan bintang, kemudian ditangguhkan secara paralel dalam api Hongmeng. Waktu berlalu tanpa disadari. Setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda leleh yang samar, pikir Tan Yun, nyala api Hongmeng berkurang dari 12 kaki menjadi 6 kaki, mengukus embrio pedang dengan suhu kuat, sambil mencegah embrio pedang dari pendinginan, juga mencegah agar embrio pedang tidak meleleh. Dan menurut ingatan akan pola pedang dari senjata tertinggi dengan lambean tangan kanannya, kekuatan spiritual emas yang halus keluar dari tubuhnya, melayang di udara. Ruang itu seperti riak air dan rambut Tan Yun berkibar, melepaskan kesadaran spiritual untuk menutupi kekuatan spiritual. Di bawah kendali indera spiritual, kekuatan spiritual itu mulai memisahkan kekuatan spiritual yang tipis seperti sehelai rambut. Sebulan penuh kemudian, kekuatan spiritual berubah menjadi 10 juta kekuatan spiritual sutra. Tan Yun mengendalikan jejak kekuatan spiritual yang memakan setengah tahun dan puluhan juta kekuatan spiritual membentuk bayangan pedang terbang di udara. Setelah selesai melakukan rangkaian metode itu, Tan Yun memadamkan api Hongmeng dan membiarkan embrio pedang mendingin dan mengeras. Karena suhu embrio pedang terlalu tinggi, Tan Yun berkeringat dan dia merasakan gelombang panas yang menyesakkan di wajahnya. Setelah setengah bulan, embrio pedang telah benar-benar dingin, yang berarti Tan Yun, langkah ketiga dari penempaan kedua, telah selesai. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.